وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasqulillah wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjuangan kita. Ya, selalu saya istilahkan dengan perjuangan karena jihad hari ini ketika tidak ada, maka jihadnya seorang muslim itu adalah menuntut ilmu. Kalau dia istilahnya apa ya, belum berkeluarga ya. Kalau berkeluarga termasuk jihadnya adalah yang ngurusi keluarganya, mencari nafkah dan seterusnya. Maka sebagai orang-orang atau muslim yang belum berkeluarga, maka sebaiknya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan cara menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sampai di bab 137. Bab as-sukh. Sukh di sini kikir. Tapi ini diterjemahkan tamak juga ini. Kikir itu pelit ya. Kalau tamak itu rakus ya. Jadi dua kata yang berbeda. Tapi intinya sama. Sama-sama tidak mau berbagi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la istami'u hubarun fi sabilillahi, tidak akan berkumpul ya debu fi sabilillah yang ada pada medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau perang kan pasti ada debu yang nempel di badannya. Artinya orang kalau dia tertempel debu jihad atau pernah merasakan jihad fisabilillah sampai berdebu-debu, sampai kotor-kotoran, wa dukhanu jahannam fi khaufi abdin abadan, tidak akan berkumpul fi jaufi abdin, fi jufi abdin abadan, tidak akan pernah berkumpul orang yang pernah jihad di jalan Allah dengan, di sini dikatakan jauh, yaitu adab dari neraka jahanam. Jadi seorang muslim itu kalau pernah jihad di jalan Allah itu nggak akan pernah dijilat oleh api neraka, intinya gitu. Wala yastami usuh, dan tidak juga berkumpul antara asuh, yaitu sifat kikir, wal iman fi qalbi abdin abadan, di dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya orang yang ngaku beriman, orang beriman yang imannya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya itu tulus ya, tidak ada tendensi apa-apa, tidak diiringi riak dan seterusnya, imannya itu benar, maka orang yang iman dengan benar itu harusnya tidak kikir, harusnya tidak pelit gitu. Kalau suh diterjemahkan tamak, ya harusnya tidak rakus. Artinya apa? Ketika kita punya makanan, tetangga kita atau saudara kita atau teman kita nggak sanggup beli makanan, orang kalau ngaku beriman yang benar pasti akan berbagi. Nggak mungkin dihabiskan sendiri, nggak mungkin pelit. Ya. Itu sifat yang dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang yang imannya baik nggak akan pelit. Maka kalau kita balik, kalau kamu pengen memupuk iman yang baik, belajarlah dermawan. Tuh. Ya. Kan ada orang tekoki, kamu muslim ya, iman ya, pengen imannya kuat ya. Caranya gimana Pak Ustadz? Jangan pelit, angel gue. Nah, langsung gitu. Padahal yang ngomong bahwasannya nggak akan berkumpul antara iman dan pelit itu adalah Nabi. Artinya ya yang disampaikan Pak Ustadznya itu tadi udah benar. Dan jangan keberatan dengan resep dari Pak Ustadz itu karena diambil atau disarikan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita pengen memupuk iman, ya kan, banyak caranya. Salah satunya jangan pelit, jangan pelit. Loh, apakah setiap orang harus saya kasih? Ya tetap lihat-lihat. Ada orang minta duit buat mabuk, ya jangan dikasih. Ya. Tapi kalau ada orang minta sesuatu ke kita,
ya, untuk urusan-urusan yang memang itu boleh dan bahkan mungkin dibenarkan oleh syariat, ya, misal minta sumbangan buat masjid, minta misal tetangga kita kelaparan, tahu dia kesusahan, ya kita bantu gitu loh. Ya, tetangga kita kena musibah, ya, kebakaran gitu kan. Ya, kita tolong gitu. Gimana caranya Pak kita tolong? Orang-orang yang dermawan seperti ini, ya insya Allah imannya baik. Tinggal nanti ada tambahannya. Nah, kita lanjutkan tambahannya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khoslatani la yastami'ani fi mu'min al-bukhli wa su'ul khuluq. Ya. Dua hal atau dua perkara yang enggak akan ada di hati seorang mukmin. Artinya seorang yang ngaku beriman tuh harusnya, mukmin itu artinya orang beriman tuh. Harusnya enggak ada pada diri seorang beriman, yaitu pelit. Kalau tadi suh kan, suh ini bukhel itu pelit. Kikir, bakhil, wasu'ul khuluq, dan akhlak yang jelek. Ya. Jadi orang yang beriman itu nggak boleh punya akhlak yang jelek dan nggak boleh pelit. Kemarin saya ketemu sama teman kantor lama gitu kan, cerita gitu, si Fulan sakit gitu. Oh iya, sakit apa? Sakit ini. Gitu. Ya, terus dia ngomong gitu, wah dia orangnya kasar banget. Gitu. Suka marah-marah. Gitu. Marahnya parah lagi. Kalau sama bawahan tuh parah banget marahnya. Orang lain nampar pakai tangan, dia nampar pakai kaki. Saya sampai nggak kebayang gimana caranya nampar pakai kaki. Dan sakitnya itu sakit yang parah gitu. Ya udah gagal ginjal, harus cuci darah seminggu 3 kali. Itu udah parah. Biasanya seminggu itu sekali atau 2 minggu sekali. Itu udah termasuk parah. Ini malah seminggu 3 kali. Itu kalau nggak istilahnya apa ya, nggak ada subsidi dari pemerintah, itu udah bangkrut. Artinya dulu bos-bosnya apa, sekaya-kayanya apa, itu udah bangkrut. Karena ya harus cuci darah terus. Jadi Nabi SAW mengatakan nggak akan berkumpul pada diri seorang mukmin ya, sifat bakhil dan akhlak yang buruk. Artinya orang yang ngaku beriman itu nggak boleh punya akhlak yang buruk dan nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit. Cuman bukan berarti ya terus punya apa aja terus dibagi-bagikan sampai habis, enggak juga. Harus tahu prioritasnya. Gitu. Oh punya anak istri dulu diurusin. Jangan kemudian pulang-pulang habis gajian tanggal pertama, Mas ini ada kebutuhan ini. Uangnya udah habis, nggak kemana Mas? Tak sedekahin semua. Nah, tak serahkan kamu sama anakmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak benar ya. Ya. Artinya kalau kita mau bersedekah ya diutamakan adalah pada keluarga yang paling dekat, yaitu istri, anak, orang tua gitu. Dan itu dihitung sedekah juga. Ya. Nafkah itu dihitung sedekah juga. Bahkan hukumnya wajib. Ya. Adapun membantu orang lain ya, selain keluarga inti itu sedekah yang sunnah. Ya. Maka seorang muslim nggak boleh pelit. Termasuk pelit kepada dirinya. Ada orang yang punya sawah banyak. Ya, saking banyaknya itu sampai di satu daerah tuh kalau ada sawah itu punya dia. Karena punya orang lain daripada dijual dari pabrik. Tapi kalau melihat penampilannya itu udah compang-camping kayak orang nggak punya apa-apa. Ya. Harusnya seorang muslim itu nggak boleh pelit juga kepada dirinya. Ya. Jadi ya kita nggak boleh berlebih-lebihan, tapi juga nggak boleh pelit kepada diri kita. Ya, jadi kalau ke masjid ya pakai baju yang baik. Gitu. Punya duit buat beli ya beli, jangan sampai pakai baju compang-camping yang jelek. Nah, tapi terus ke kondangan pakai baju yang terbaik, ini salah-salah. Hadis nomor 283. An Abdillah ibni Rabi'ah, dari Abdillah bin Rabi'ah radhiyallahu an qala, beliau berkata, kunna julusan inda Abdillah, kami dulu duduk bersama dengan Abdillah di sini Abdillah bin Mas'ud. Wadakaru, lalu kami menyebutkan rojulan, seorang laki-laki. Wadakaru min khuluqihi, lalu kami dalam menyebutkan itu kami menyebutkan kelakuannya, akhlaknya itu jelek. Min khuluqihi di sini maksudnya akhlak jeleknya. Ya, dia menceritakan akhlaknya, tapi maksudnya akhlak yang jelek itu. Pokoknya orangnya jelek banget, suka ngerasani temennya gitu kan. Temennya di suudonin macam-macam gitu kan. Ya. Jelek banget kelakuannya.
ketemu orang nggak bisa senyum gitu kan, padahal sama-sama orang Islam gitu kan, cuma beda pengajian tapi nggak bisa senyum gitu kan, diucapkan salam nggak jawab, pokoknya berbagai macam akhlak jelek dia di situ punya. Faqala Abdullah, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, ara'aitum lau qata'tum ra'sahu. Gimana pendapatmu kalau kamu potong kepalanya? Akuntum tastati'una an tu'idu. Bisa nggak kamu balikin kepalanya? Mbok cantolin lagi ke lehernya lalu hidup lagi, bisa nggak? Qalu la. Mereka menjawab, ya, para sahabat yang lain menjawab enggak. Qala fayaduhu. Gimana kalau tangannya? Tangannya dipotong, balikin lagi. Kira-kira bisa nggak balik? Balik, bisa difungsikan. Qalu la. Enggak bisa. Qala farijlahu. Gimana kalau kakinya? Qalu la. Mereka mengatakan enggak. Qala fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluquhu hatta tughayyiru khalqihi. Maka ketahuilah bahwasanya kamu nggak akan sanggup merubah kelakuannya, akhlaknya, karakternya, adabnya sampai kamu bisa merubah ciptaannya. Nek kamu tadi bisa balikin kepala, tadi bisa hidup lagi, bisa balikin tangan tuh fungsi lagi, bisa balikin kaki yang semua udah terpotong dibalikin bisa normal lagi, maka berarti kamu bisa balikin akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu sulit untuk dirubah, tapi bisa berubah. Dengan cara apa? Ya latihan. Makanya kita belajar. Nah, harusnya kalau kita udah belajar di sini, ya kan? Ya, kita mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik ini. Ojo cuma dibaca lalu habis itu lewat gitu doang. Praktekin. Ketika Nabi ngajarin nggak boleh pelit, itu kan ya jangan pelit. Ya. Ketika Nabi ngajarin kepada kita untuk kemudian pengertian sama teman, ya kita belajar untuk pengertian sama teman. Ketika Nabi melarang kita seudon sama teman, ya jangan seudon gitu loh. Tapi nek mau lewat-lewat atau nggak dipraktekin, ya susah. Gitu. Inna nutfata latastakirra fir rahimi arba'ina lailah. Salah, bukan nutfata. Sesungguhnya nutfah itu akan menetap di dalam rahim selama 40 malam. Jadi seorang laki-laki akan memancarkan spermanya kepada istrinya, lalu menetap di sana 40 malam. Ketika bisa menetap di sana 40 malam, summa tanhadiru daman, kemudian berubah menjadi darah. Segumpal darah. Summa takunu alaqah, kemudian jadi segumpal alaqah, darah, nutfah, darah, kemudian alaqah, daging. Summa takunu mudghatan, kemudian menjadi badan mudghah. Summa yab'atsahu Allahu malakan, kemudian Allah mengirimkan malaikat. Nah, di sini 40 malam tambah 40 tambah 40 tambah 40 lagi. 40 dikali 4 160. Gitu. 160 dibagi 3 berapa? 160 dibagi 30. Oh, darah dulu. Ya kan? 3 kali 40 120 dibagi 30, 4 bulan. Nah, ketika usianya 4 bulan kemudian Allah kirim malaikat. Nah, malaikat itu kemudian mencatat fayak tubuh, dan dia mencatatkan rizqohu, rizkinya, wa khuluqohu, dan kelakuannya, wasakian au sa'idan, dan kegembiraannya atau kesedihannya. Apa wae yang akan terjadi sama dia itu dicatat, udah ditakdirkan. Maka di sini akhlak ini susah berubah. Bisa nggak berubah? Bisa. Cuman susah. Makanya ketika kita mencari pasangan, ya, dikatakan oleh Nabi SAW, idza ra'aitumur rajul, ya, kalau kamu lihat ada laki-laki, mantardawna dinahu wa khuluquh, kamu udah ridho tuh agama sama akhlaknya nih, gitu kan. Ya, maka kata Nabi SAW kepada para wali, fazawwijuhu, nikahkan anak gadismu, nikahkan kakakmu, nikahkan wanita-wanita yang menjadi tanggunganmu dengan laki-laki itu. Ora usah mbok tekoki kerjane apa gitu loh. Ora usah mbok tekoki gelare panjang apa gitu loh. Kalau emang udah baik agamanya kamu tahu, udah kamu cek, dia rajin ke masjid, gak malas ke masjid, ya dia ahli ibadah gitu kan. Ya. Itu agamanya, terus dia rajin ngaji gitu kan. Kemudian wa khuluquh, dan akhlaknya baik. Cek di tempat kerjanya, di pasar kalau dia jualan, di pasar, di kantor kalau dia orang kantoran. Oh, kerja di mana itu? Masih tadi itu.
Benar kerja di mana Mas? Misal datang atau pengen kenalan gitu kan. Nah, oh saya kerja di kelurahan Buran misalnya gitu. Ya udah datengin tuh ke kelurahannya. Ya, atau nongkrong di warung dekat kelurahan situ tanya, kenal nggak sama Mas Syafi'i ini yang katanya kerja di sini jadi kaur gitu. Oh tahu orangnya baik, ramah, gini. Ketika semua udah dicek dan baik semua jawabannya, kata Nabi fazawwijuhu, nikahkan gadis-gadis atau janda-janda yang ada di bawah kekuasaan kamu, ya. Fa ilam takun, kalau nggak kamu nikahkan sama laki-laki yang baik itu, di situ kemudian Nabi mengatakan takun fitnatun wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah atau perusakan yang besar pada anak gadismu atau wanita-wanita yang ada di tanggunganmu. Ya, jadi kalau jadi wanita juga nggak usah, boleh milih ganteng itu boleh gitu. Cuman ya jangan jadikan itu standar utama. Gitu. Karena sak ganteng-gantengnya atau secantik-cantiknya pasangan kita, kalau akhlaknya jelek, ya itu nggak akan ada rasanya. Ya, kamu punya istri cantik gitu, tapi nggak bisa menghargai suami atau sebaliknya, punya suami ganteng tapi nggak bisa menyayangi istrinya, memperlakukan dengan baik gitu kan, makan hati tiap hari. Ya. Maka resep Nabi SAW itu perlu dipegang. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.